Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, teman-teman, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat ya, sehingga kita masih bisa belajar di pembelajaran PPKN di semester 2. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Yo, Pak Guru pimpin doanya. Wahid, Isnanin, Salasa, Arba'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah berdoa pada hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kalian mempersiapkan buku tulis kalian ya. Dan juga jangan lupa dicatat jika ada hal-hal yang penting. Oke, tolong perhatikan teman-teman di videonya. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang keberagaman di lingkungan sekitarku ya. Di modul yang Pak Guru bagikan, kalian bisa lihat secara seksama, kalian buka ya. Baik, oke teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada mengenai aku dan temanku berbeda. Nah, kalau dikatakan aku dan teman, ya pasti semuanya berbeda. Baik dari mana? Nanti kita lihat ya. Baik dari bentuknya atau bentuknya sama ya. Tapi apa yang berbeda? Berbeda, mukanya berbeda, nah wajahnya berbeda ya, atau mungkin tinggi badannya berbeda. Nah, sama halnya ada juga yang sama. Apa yang sama? Atau disebut dengan kembar genetik ya, itu sama persis. Ada yang berbeda hanya sebagian. Nah, oke teman-teman, kalau dilihat dari ini berarti banyak sekali hal-hal yang berbeda yang ada di antara kamu dan temanmu. Nah, yuk teman-teman kita lihat keberagaman ras yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, biasanya ya kita lihat ini berdasarkan fakta bahwa nelayan ya, ras nelayan atau mongoloid, nah ini biasanya itu memiliki warna kulit, bentuk muka dan mata dan tinggi badan. Nah, nelayan identik dengan kulit sawo mateng ya, dan juga bentuk muka bulat, matanya besar, tinggi badannya itu sekitar 150 sampai 165 cm. Oke, baik teman-teman. Nah, itu ras nelayan. Nah, yang ada itu kulitnya sawo mateng seperti kita ya mungkin. Nah, ada juga ras dari melanosoid. Apa sih melanosoid itu? Ya, biasanya warna kulitnya itu kulit hitam teman-teman. Dan juga bentuk muka dan matanya, bentuk mukanya bulat, oval, matanya besar teman-teman. Tingginya itu sekitar 160 sampai 170 cm. Nah, itu teman-teman yang kita tahu ya. Kulitnya warnanya hitam. Kita pasti pernah lihat orang yang berkulit hitam atau kulit sawo mateng. Nah teman-teman, yang ketiga ada ras apa sih? Yang ketiga ada ras Asiatic Mongoloid. Nah artinya apa? Bahwa di sini dia itu warna kulitnya berbentuk kulit kuning. Nah seperti kita lihat gambarnya, ada Jackie Chan ya, kulitnya kuning, bentuk muka dan matanya, bentuk mukanya oval atau sipit. Tinggi badan yaitu 155 sampai 165 cm. Ini yang kita tahu orang Cina ya, biasanya memiliki kulit yang agak kuning teman-teman. Kita termasuk ras mana nih? Ras yang nelayan, Malayan
atau Mongoloid atau ras yang Melanozoid atau Asiatic Mongoloid. Mana ya? Kita termasuk mana ya? Nanti kalian lihat ya. Yang keempat ada apa? Negroid ya, negroid. Nah, warna kulitnya apa teman-teman? Warna kulitnya itu hitam pekat. Bentuk muka dan mata ya itu berahang besar teman-teman. Dan dahinya lebar. Bentuk matanya dalam ya, tinggi badannya 170 cm. Nih yang kita tahu, kita sebutnya orang negro ya. Orang yang memiliki kulit itu hitamnya pekat sekali teman-teman. Seperti kalau kita bayangkan itu ya, seperti arang teman-teman ya. Nah, itu negroid. Nah, kira-kira kita termasuk mana ya? Nah, yang kelima ada ras Caucasoid. Nah, Caucasoid ini warna kulitnya itu sedikit kuning teman-teman. Nah, agak kekuning-kuningan. Bentuk muka itu seperti muka hati atau mata kecil tak berkelopak. Ya, tak berkelopak. Tidak ada kelopak matanya. Nah, tinggi badannya sekitar 165 sampai 180 cm. Nah, teman-teman, kalau di Indonesia ini kebanyakan kita ini ya rasnya ini ras Malayan ya, teman-teman. Atau Mongoloid. Nah, kita ini dari ras Mongoloid ya. Nah, itu ada gambarnya. Kita ini cenderung ke kulit mateng ya, sawo mateng teman-teman. Nah, itu ya. Nah, mungkin juga di antara kita ada yang berkulit hitam. Nah, kita tidak tahu ya teman-teman bahwa kita ini memiliki keberagaman ras yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Makanya Pak Guru bilang aku dan temanku berbeda. Paham ya teman-teman ya? Coba kalian bandingkan nanti tetangga kalian sama kalian atau mungkin teman sekelas kalian dengan sekelas yang lain berbeda-beda. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini keberagaman ras yang ada di Indonesia teman-teman. Nah, oke, baik ya teman-teman. Nah, selain memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing, setiap orang juga itu memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman itu memiliki kemampuan yang berbeda antara kemampuan yang satu dengan kemampuan yang lainnya ya teman-teman. Nah, ada juga yang memiliki kemampuan berpikir di bidang matematika melebihi orang lain. Nah, sini ada nggak yang pandai berhitung? Pasti ada ya. Ada yang pandai juga dalam bidang bahasa. Nah, bisa menguasai berbagai bahasa. Nah, ada juga yang menyukai dan pandai di bidang kesenian. Pandai bernyanyi atau pandai bermain musik. Nah, tentu di antara teman-teman ya. Kalau ada yang pandai bermain musik, alhamdulillah kalian bisa melatih agar menjadi pemain musik profesional. Dan ada juga yang menyenangi dan pandai di bidang olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, renang, atau olahraga lainnya ya. Tentu saja ada di bidang olahraga. Pak Guru yakin kalian juga pasti ada yang pandai dalam bidang olahraga, teman-teman. Ya, ada juga yang mempunyai kehendak keras baja. Tetapi ada pula yang memiliki kehendak yang kurang baik, artinya kurang kuat. Artinya apa? Kita harus melatih skill kita agar memiliki ya kehendak sekeras baja. Ada orang yang dapat berdoa dengan khusyuk, tetapi ada juga yang tidak dapat berdoa dengan mudah. Nah, cara berdoanya juga berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda. Ada yang dapat dengan khusyuk berdoanya tidak main-main. Ada juga orang itu yang tidak dapat berdoa dengan baik. Ya, kadang mereka berdoa ya tidak khusyuk, ada saja. Makanya ya lebih baik kita berdoa secara khusyuk. Oke, teman-teman. Nah, apalagi teman-teman? Nah, Pak Guru di sini memberitahukan bahwa kemampuan yang kita miliki dapat berupa nih, kemampuan yang bersifat jasmani ya, atau disebut juga kemampuan yang mengandalkan kemampuan seperti bernyanyi tadi ya, kemampuan seperti menari, dan juga kemampuan ya memainkan alat musik dan olahraga itu disebut kemampuan ya jasmani. Nah, kemampuan rohani seperti kemampuan untuk berpikir,
Kemampuan jasmani ya, dan juga ada kemampuan rohani. Kemampuan untuk berkehendak atau kemampuan untuk berdoa dan sebagainya. Nah, jadi kita klasifikasikannya teman-teman, ada dua kemampuan yang dimiliki seseorang. Yang pertama kemampuan bersifat jasmani, yang kedua kemampuan bersifat rohani ya. Itu dua spesifikasi ya kemampuan yang kita miliki yang pasti ada di dalam diri kita teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, kenali potensi diri kalian, nanti kalian bisa mengembangkan apa sih yang ada di dalam diri kalian menjadi satu kelebihan yang akan kalian gunakan di masa yang akan datang. Penting sekali ya teman-teman, ada bakat ya, dan juga ada kemampuan, ada biaya. Yuk kita bangun generasi muda ini agar menjadi ya kelak nanti bisa membanggakan diri sendiri, orang tua atau orang lain, dan bahkan untuk negaranya bisa ikut olimpiade ya. Nggak mungkin ya kalau kita tidak berusaha, pasti bisa teman-teman. Nah, selain kemampuan hobi yang kita miliki juga membuat kita berbeda dengan orang lain. Ada juga hobi yang suka membaca buku ya. Ada juga hobi berolahraga, mendaki gunung, melukis, dan sebagainya. Banyak sekali teman-teman yang punya hobi yang kita tidak tahu ya. Akan tetapi ada pula orang yang memiliki hobi yang sama dengan kita. Pasti ada yang di sini ada yang suka main bola, pasti ada juga nih yang Ikhwan yang suka main bola. Sehingga banyak kita temui di lingkungan kita komunitas-komunitas tertentu yang dibentuk karena kesamaan hobi ya. Ada kelompok pendaki gunung, pencinta alam, pasti dia gabung di komunitasnya. Nah, itu bisa menjadi sarana kita untuk kita mengembangkan ya hobi kita teman-teman. Kita melakukan tadi Pak Guru bilang ya, kita mengembangkan kemampuan kita dengan ikut komunitas. Ayo teman-teman ikut komunitas ini, komunitas bersepeda, komunitas berenang. Nah, silakan ya, karena itu salah satu bentuk apresiasi kalian atau motivasi kalian untuk mengembangkan hobi kalian ya. Baik ya teman-teman. Nah, apalagi sih selain kemampuan yang berbeda teman-teman. Nah, ada juga teman-teman yang B ini keberagaman pekerjaan. Teman-teman pasti seringkali mendengar pekerjaannya. Banyak sekali pekerjaan yang kita tahu teman-teman. Yang kita tahu perannya itu bagaimana. Yang kita tahu tanggung jawabnya bagaimana. Nah, itu yang dinamakan dengan berbagai pekerjaan teman-teman ya. Keberagaman pekerjaan. Nah, kita telah mempelajari keberagaman individu nih secara profesional ya. Tadi kita lihat bentuk wajahnya berbeda, sifatnya berbeda ya. Nah, dia lihat dari sifat pribadi, penampilan fisik, kemampuan atau bakat, dan hobi. Keberagaman lain yang dapat kita temui di lingkungan sekitar itu dapat membedakan ya teman-teman antara yang satu dengan yang lainnya adalah pekerjaan. Nah, jadi teman-teman di mana ya kita dapat membedakan antara satu dan yang lain dalam lingkungan sekitar itu dengan pekerjaan. Berbagai jenis pekerjaan dapat kita temui teman-teman di lingkungan sekitar kita ya. Cobalah amati lingkungan di tempat tinggal Anda. Apakah Anda melihat di daerah pegunungan atau di kawasan pantai ya, atau di dataran rendah? Nah, jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar Anda. Pasti teman-teman pernah lihat nih berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Ada Pak, saya ngelihat itu ada yang lagi megang sapu. Nah, kira-kira apa ya pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar? Ada juga Pak yang sedang bangun-bangun rumah. Ah, itu pekerjaan apa ya?
Dan juga ada juga kalian, wah iya Pak, ada juga pekerjaan yang saya lihat itu di bengkel Pak, lagi benerin mobil, motor. Nah itu pekerjaan apa ya teman-teman? Banyak sekali pekerjaan yang bisa kalian temui di lingkungan sekitar kalian. Nah teman-teman, ada 3 contoh. Ada petani ya yang ada di daerah pegunungan atau dataran rendah. Ada juga nelayan yang ada di daerah pantai. Nah, ada juga penambang emas di daerah penambang emas, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat gambarnya 1, 2, 3. Ada petani ya. Mereka ini saling bekerja sama untuk menanam padi, teman-teman. Nah, ini biasanya di daerah bisa di daerah pegunungan ya. Bisa juga di daerah yang subur, teman-teman. Ada juga nelayan, teman-teman, yang sedang mencari ikan. Nah, biasanya ini ada di laut, teman-teman. Ada juga penambangan nih, teman-teman, yang bekerja di penambangan mencari mencari emas yang dia cari dengan cara menyaring-nyaringnya. Tentu saja ya, semua pekerjaan ketiga ini ya memiliki keberagaman masing-masing berdasarkan berdasarkan wilayah-wilayah tertentu ya. Disesuaikan juga pekerjaannya seperti itu. Baik teman-teman, sampai di sini ya, mengerti ya, ada berbagai pekerjaan. Nah teman-teman, nah sekarang yuk, mari kita mencoba mengidentifikasi jenis pekerjaan yang ada di sanggar belajar apa aja ya. Nah teman-teman, ada tutor. Ini contoh pertama, itu kegiatannya apa? Nah, tutor itu kerjanya apa ya? Mengajar, sama seperti guru juga, mendidik dan mengajar. Oke. Nah, ada nelayan, teman-teman. Nelayan ini tuh kegiatannya mencari ikan. Kita tahu ya, dokter ya. Ya kegiatannya apa? Menolong yang sakit, memeriksa orang sakit. Nah, ini ketiga pekerjaan yang bisa kalian tahu apa saja ya kegiatan yang mereka lakukan. Banyak sekali ya teman-teman. Oke, baik. Sikap apa yang harus dimiliki oleh orang yang bekerja? Nah teman-teman, selain bekerja, tentu saja orang yang bekerja itu harus memiliki sikap dalam bekerja. Apa akibatnya jika orang yang tidak memiliki sikap itu? Coba tuliskanlah, menurut pengalaman Anda, sikap apa yang diperlukan bagi yang bekerja? Nah, dan apa akibat yang ditimbulkan sikap itu yang tidak dimiliki? Kalian lihat di halaman 8, boleh kalian tulis ya. Nah, teman-teman, nih salah satu sikap yang harus dimiliki dalam bekerja. Ada apa? Ada jujur. Nah, jujur apa sih, teman-teman? Nah, di sini teman-teman ada pengertian jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sendiri ya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Baik di mana? Baik di perkataan, tindakan, ya, dan perbuatan dalam pekerjaan, teman-teman. Penting sekali ya jujur. Nah, di dalam sila pertama Pancasila mengajarkan apa? Bahwa setiap pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur itu akan membawa dampak bagi diri kita dan kedua orang lain. Semua orang itu harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Coba tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Ketika sudah bekerja, tindakan tidak jujur juga berupa korupsi ya, mengambil hak yang bukan miliknya. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah jujur? Pak Guru yakin kalian sudah jujur ya. Ceritakan sejujur kalian. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang bekerja adalah disiplin. Tuh ya teman-teman, jujur dan disiplin itu sangat penting dalam bekerja. Jika kalian jujur,
maka orang lain itu akan simpati dengan kalian ya. Kalau kalian jujur, juga orang lain akan percaya dengan kalian. Oh, ini Pak gurunya jujur, atau Kak siapa ya teman kamu jujur sekali dalam sekolah, tidak pernah mencontek ya, selalu bekerja sama ya. Jika dibilang ini ya nurut harus ini ya teman-teman. Oke, baik ya teman-teman, selanjutnya. Nah, apa itu sih teman-teman, tadi Pak Guru singgungkan jujur dan disiplin. Nah, sekarang teman-teman ada yang tahu nggak apa pengertian disiplin itu teman-teman? Kalian lihat ya halaman 9 ya. Apa ya disiplin itu? Nah, disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, teman-teman di sini selain jujur penting juga ya sikap disiplin. Nah, teman-teman, Pak Guru ingin kalian itu memiliki sikap disiplin dan sikap jujur ya pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, kita di sekolah ada peraturan harus disiplin ya, tidak boleh ini ya, tidak boleh melakukan kegiatan yang merugikan ya teman-teman. Itu disiplin ya teman-teman, tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah teman-teman, apabila kita tidak memiliki sikap disiplin dalam bekerja, akan berakibat terhambatnya proses penyelesaian pekerjaan dan hasil kerja menjadi tidak maksimal teman-teman. Selain sikap yang lain diperlukan ya kita dalam bekerja adalah sikap mau kerja keras dan bertanggung jawab. Apa yang dimaksud sikap kerja keras dan bertanggung jawab? Nah, sikap kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan, belajar, tugas, dan pekerjaan, serta menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Nah teman-teman, kalau teman-teman ada hambatan dalam belajar, nah harus kerja keras. Bagaimana nih bisa melewati ya hambatan belajar itu? Bagaimana bisa menyelesaikan tugas yang ada ya? Dengan apa? Dengan cara kerja keras. Ayo kamu pasti bisa. Apalagi selain kerja keras ada juga tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Berbagai jenis pekerjaan yang telah dipelajari merupakan salah satu wujud keberagaman yang terdapat dalam masyarakat kita. Nah teman-teman, banyak sekali jenis pekerjaan. Nah tentu saja dengan diimbangi dengan sikap yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Kerja keras, tanggung jawab, jujur, dan disiplin. 4 sikap yang harus kalian tanamkan sejak kalian di sekolah dasar ya. Nanti ketika kalian beranjak dewasa dan bekerja, sudah tidak kaget lagi dengan sikap keempat hal ini itu ya teman-teman ya. Pak Guru meminta kalian untuk memiliki sikap itu. Nah teman-teman, yang terakhir itu ada keberagaman sosial budaya di masyarakatku. Nah selain sebagai makhluk individu profesional, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membentuk kelompok persekutuan hidup ya, persekutuan ya, atau disebut dengan perkelompok. Kelompok persekutuan hidup manusia sangat beragam ya, karena ada perbedaan suku, agama, budaya, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan lain-lain. Perbedaan tersebut merupakan unsur-unsur yang membentuk keberagaman dalam masyarakat. Keberagaman merupakan kenyataan yang harus kita hadapi dan alami. Keberagaman individu maupun sosial adalah implikasi dari kedudukan manusia teman-teman ya. Baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, kita ini individu dan sosial.
Setelah belajar tentang keberagaman karakteristik individu secara personal ya, sekarang kita akan belajar tentang keberagaman sosial dan budaya yang ada di lingkungan masyarakat sekitar ya teman-teman. Nah, apa itu keberagaman? Nah, Pak Guru mengulang-ulang ya, semester 1 itu kita sudah pernah bahas keberagaman. Nah, teman-teman, keberagaman adalah suatu keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Ya, keberagaman adalah suatu keadaan masyarakat yang berbeda-beda, baik suku, agama, bahasa, dan budaya. Kita tahu bahwa kita tinggal di wilayah negara Indonesia, negara yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, tetapi tetap dalam wabah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Keberagaman yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Sebagai warga negara, kita juga wajib menghargai keberagaman itu ya. Teman-teman, Pak Guru ulangi bahwa keberagaman itu adalah perbedaan ya yang ada di dalam suatu lingkungan Indonesia ya teman-teman ya. Nah, bahwasanya kita ini wajib mensyukuri adanya keberagaman ya. Dengan adanya apa? Wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, baik teman-teman, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, sampai di sini teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa nanti di akhir pembelajaran Pak Guru memberikan worksheet. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Tolong dicatat ya teman-teman apa yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak Guru akhiri, terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton videonya dengan baik dan memperhatikan. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Guru maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.